Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Alisa, saya ngikutin waktu kampanye calon presiden ya. Seorang calon presiden atau calon wakil presiden ngomong ada pertobatan ekologis yang harus disampaikan gitu. Gemuruh lah, saya juga menulis ulasan soal itu gitu. Tapi biasanya apa yang dikampanyekan itu tidak dilaksanakan ya. Gimana Anda lihat? Ya, pertobatan ekologis itu kan bukan sekedar membuat acara lalu kita berdoa bersama lalu menyatakan tobat. Jangan-jangan yang terjadi nanti tobat tomat itu habis tobat terus kumat begitu. Itu yang tentu yang tidak kita harapkan. Pertobatan ekologis itu kan ya seperti tadi saya sampaikan itu ada dalam Laudato Si ya, pernyataan Paus Fransiskus mengajak warga dunia untuk bertobat secara bersama, pertobatan ekologis artinya kemudian mengambil komitmen, meneguhkan komitmen untuk hidup yang selaras dengan alam begitu, dan itu dilandasi nilai-nilai ketuhanan gitu. Nah masalahnya ketika kita bicara kebijakan negara, bicara kemudian praktek bisnis dan praktek masyarakat, kehidupan masyarakat, apakah semangat ekologis ini tercapai atau tidak, terwujud atau tidak. Jadi kalau menurut Mbak Alisa terwujud nggak tuh? Tidak. Pertama pertobatannya belum dilaksanakan belum pernah dilakukan itu pertobatan ekologis yang waktu itu disampaikan. Yang kedua, kita sendiri pertobatannya juga yaitu tidak ada wujudnya begitu. Jadi jangan sampai ini hanya ritual saja, hanya ucapan. Apalagi hanya event belaka begitu. Nah ini yang kita tidak inginkan karena pertobatan artinya meninggalkan yang buruk yang lama. Lalu menyongsong kehidupan baru, kan begitu. Nah itu kalau tidak terjadi, kalau ekologis berarti kan itu tadi keselarasan dengan alam. Gitu. Baik, Pendeta Darwin. Jadi kalau tadi itu dalam panggung-panggung kampanye memang indah ya diungkapkan ada pertobatan ekologis, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ya membumikan ide-ide termasuk dari Laudato Si itu menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang betul-betul dikawal dan dilaksanakan, bukan setelah itu lupa lagi gitu loh. Iya, saya rasa pertanyaan Mas Budiman ini pertanyaan mendasar yang perlu ditanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya mengaitkan dengan tema Natal KWI-PGI yang mengajak umat Kristiani berefleksi apakah Allah betul-betul hadir menyelamatkan keluarga. Kita kan berasumsi partai politik, politisi yang terpilih, presiden, menteri, dan lain-lain bisa mengeluarkan kebijakan dan mengeksekusi pertobatan ekologis. Asumsi kita begitu. Which is okay, itu harapan kita sebagai rakyat ya. Faktanya enggak nih, Pak Budiman. Begini terus. Terjadi keterputusan ya? Terus-terus begini. Nah, saya kira tidak salah juga kalau kita berpikir, ini tanggung jawab kita juga. Bagaimana tiap-tiap keluarga sekarang sudahlah, kita biarkan politisi nggak benar, bukan berarti kita apatis gitu, karena memang sudah nggak benar nih. Udah nggak benar politisinya. Udah susah gitu ya. Tapi kita nggak boleh nyerah. Nah, bagaimana tiap keluarga mengajarkan cinta lingkungan hidup? Bagaimana tiap keluarga mengajarkan, kamu nggak perlu, bukan nggak perlu, kamu jangan hanya mengajarkan sukses, banyak duit, make money, jujur, berintegritas. Bagaimana kita disiplin, bertanggung jawab. Menurut saya ini peran keluarga yang kadang-kadang kita serahkan kepada institusi di luar keluarga. Kenapa KWI-PGI mengajak umat Kristiani melihat kehadiran Allah yang menyelamatkan keluarga? Sebab keluarga adalah unit sosial terkecil yang sebetulnya punya peran strategis dan sentral dalam rangka membangun unit sosial yang lebih besar. Kasarnya, Mas Budiman dan pemirsa, susah kita berharap Indonesia emas 2045. Susah ya? Dan hampir mustahil. Tapi Pak Prabowo dalam 2018 pernah 2030 malah bubar sebetulnya itu. Nah, terus kan sekarang optimis. Optimis ya. Sekarang optimis. Ada MBG katanya. Nah, maksud saya ada peran-peran yang tidak bisa dijalankan oleh negara, pemerintah. Kita sekarang bertanggung jawab. Keluarga ini berpikir keras bagaimana mendidik anggotanya untuk membangun bangsa, mencintai lingkungan hidup. Kalau pakai bahasa Mbak Alisa, melakukan pertobatan
pertobatan. Oke, baik. Saya boleh Silakan. Meminta keluarga untuk kemudian melakukan pertobatan secara pribadi itu penting. Salah satunya adalah mengajari anggota keluarga untuk meminta akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyat untuk mengurus kehidupan bersama. Wakil rakyat ya? Iya, jadi warga bangsa kita ini perlu belajar dalam keluarga. Belajar perlu dari wakil rakyat? Bukan. Justru untuk mengejar wakil rakyat, kan mewakili rakyat. Begitu. Mbak Alisa tahu siapa yang mewakili? Tidak. Oh, tidak tahu. Oke, Romo Yus, ini momen Natal ya. Bagaimana mengajak agar rebound lah, bangkit kembali dari keterpurukan meskipun suasananya sulit. Di Aceh kita lihat bendera-bendera putih sudah dimunculkan gitu. Bagaimana mengajak itu semua? Ya. Pertobatan itu kan bisa melalui dua jalan ya. Via negativa dan via positiva. Via negativa itu contohnya kita sakit masuk ICU baru kita tobat. Padahal lagi sehat kita berbuat dosa semau-mau kita. Jadi via negativa. Jadi lewat peristiwa yang jeder negatif baru kita mau tobat. Tapi yang tobat siapa sih, Romo? Yang tobat ya harusnya yang membuat dosa itu kan. Tapi dalam kasus kita ini kan yang menjadi korban itu belum tentu yang sekarang ini saudara-saudari kita yang di Sumatera menjadi korban. Ya mereka menjadi korban, bisa jadi kan dosanya itu dibuat oleh pihak lain. Nah, tapi ada juga kan pertobatan lewat hal yang baik, kita dalam keadaan baik, kita disayang sama Tuhan, lalu kita bertobat. Nah, kita ini kan gonjang-ganjing pertobatan ekologis, baru sadar semua ngomong itu ketika datang. Ada seperti itu via negativa menurut saya. Kita nggak usah jauh-jauh di Sumatera. Kita ngelihat tumpukan sampah. Tangsel kemarin itu. Selatan. Yang banyak sekali itu aja kita udah stres sebetulnya. Bayangkan pinggir-pinggir jalan di Jakarta, Tangerang, Bekasi nanti isinya sampah semua. Itu juga bencana ekologis ya. Tapi kalau ditanya kita harus berbuat apa, saya sih senang nih hari ini bersama Pak Sukidi yang lebih kelihatan pastor dan pendeta daripada kita berdua ya Pak Darwin ya. Yang ngutip ayat kitab suci beliau terus. Ya di kisah orang Samaria yang baik hati itu kan ada dua ciri. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani itu hesed dan emet. Hesed itu tulus, emet itu tuntas. Orang Samaria itu nggak peduli siapa yang ditolong. Mau agamanya lain, dia aliran politik berbeda, pokoknya dia tolong. Dia tulus menolong itu. Dan emet sampai tuntas, karena ketika dia tinggalkan, dia harus kerja atau ada urusan, dia pesan sama yang merawat. Nanti kalau kurang, pulang akan saya tambah. Biayanya supaya tuntas ini sembuh. Nah maka buat saya kalau kita ingin membantu saudara-saudari kita yang menjadi korban sekarang. Sampai tuntas. Cirinya dua, kita harus tulus. Maka pertanyaan yang ada di hati kita, ya sosial media kan suka menampilkan orang-orang yang menolong ya. Maka harus kita, kriteria utama itu adalah ketulusan dia memang untuk menolong itu. Dan saya percaya banyak orang-orang tulus di Indonesia ini. Tapi ya kalau sampai ada orang yang punya niat demi bikin konten, lalu dia kelihatan menolong, nah saya kira bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke, Mas Sukidi, gimana nih Romo Yus mengatakan ya menolong untuk bikin konten gitu. Gimana? Anda kritik juga di Kompas tuh keras banget ya, memanfaatkan bencana untuk pencitraan politik. Ya negara dipakai sebagai panggung teater politik, di mana penderitaan kemanusiaan dipakai sebagai instrumen untuk meraih keuntungan politik itu sendiri. Sekarang terjadi ya? Itu terjadi dan saya kira enough is enough. Apa tuh artinya? Cukup. Cukup terus gimana? Cukup sampai di sini. Pertama justru pada momen Natal kita harus belajar dari kisah orang Samaria yang baik hati. Pertama adalah ketulusan dalam membantu mereka yang terluka. Dan ketulusan itu diwujudkan tanpa melihat etnis dan pertimbangan apapun, semata-mata karena panggilan nurani itu sendiri. Nur itu adalah cahaya. Dan Roger Williams, seorang pendiri dari negara bagian Rhode Island, menyebutnya sebagai holy light.
cahaya suci. Momen Natal ini adalah menggerakkan kita untuk menghidupkan kembali satu cahaya suci dalam diri kita, agar kita terpanggil untuk berbela rasa kepada sesama. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks meneladani apa yang dikisahkan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, adalah aspek engagement, aspek keterlibatan. Keterlibatan ini penting sekali karena persis ditunjukkan pada kisah orang Samaria, dia terlibat untuk berhenti melihat orang yang terluka, membantu dengan ketulusan dan akhirnya membebaskan dia yang terluka dari keterlukaan itu sendiri. Itu Pak Sukidi, harusnya yang malu ketika peristiwa orang Samaria itu adalah imam. Betul. Imam lewat, dia nggak nolong. Ya. Padahal dia pulang ibadah. Ya. Lalu ada Lewi. Lewi itu ibaratnya pengurus gereja. Ya. Dia pulang ibadah juga, tapi dia nggak nolong. Justru yang nolong orang Samaria yang tidak pulang dari ibadah, mungkin dianggap orang yang kafir, yang tidak selamat, tapi malah dia yang menolong itu. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana momen Natal ini bisa menjadi momen damai dan refleksi kemanusiaan, kita bahas setelah jeda berikut ini.